Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Lestari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Filologi dengan NIM 2011-7339. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang ditujukan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rudi Ritonga, SPD, MM, MPD. Dalam buku tematik kelas 6 tema 8 ini tentang bumiku, terdapat 3 tema, yaitu subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya, subtema 2 tentang bumiku dan musimnya, dan yang terakhir subtema 3 tentang bumi, matahari, dan bulan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengkhususkan kepada muatan konsep dasar IPS. Berbicara tentang ASEAN, sebelumnya kalian udah pada tahu belum ASEAN itu apa? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, Deklarasi Bangkok sebagai landasan pengesahan dengan berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok menjadi landasan pengesahan dengan berdirinya ASEAN. Nah, deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh perwakilan dari 5 negara di Asia Tenggara. Negara mana aja sih itu? Berikut adalah negara-negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, tentu saja di tiap negara ini memiliki perwakilan yang dikirim saat deklarasi Bangkok atau saat pengesahan berdirinya ASEAN. Berikut adalah nama perwakilannya. Di Indonesia, diwakili oleh Adam Malik yaitu sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Singapura diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Selanjutnya adalah kondisi geografis Singapura. Letak astronomi Singapura berada di 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayah Singapura bisa dikatakan kecil dibandingkan negara-negara lainnya karena Singapura memiliki luas wilayah sebesar 710,5 km persegi. Tentu saja Singapura ini berbatasan dengan negara-negara lainnya, yaitu di sisi utara ada Malaysia dan Selat Johor, di sisi selatan berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura, di sisi barat berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka, dan di sisi timur Malaysia berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Nah, bentang alam yang ada di Singapura itu ada bukit, dataran rendah, rawa, dan sungai. Iklim yang di Singapura itu beriklim tropis. Apa saja sih fakta-fakta menarik dari Singapura ini? Beberapa fakta menariknya yaitu, yang pertama adalah letak Singapura ini sangat strategis. Kenapa? Karena Singapura ini berada pada posisi silang jalur pelayaran negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Yang kedua, Singapura memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, tetapi Singapura ini memiliki perekonomian yang dibilang sangat maju. Tentu saja, pendirian ASEAN ini memiliki tujuan, antara lain untuk membantu perkembangan, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling bantu antar negara anggota
dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Selanjutnya adalah melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan, dan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana, komunikasi serta transportasi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota negara ASEAN. Selanjutnya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta untuk membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Pendirian ASEAN ini salah satunya untuk saling bekerja sama antar negara anggota ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu kerjasama dalam ASEAN yaitu yang pertama adalah penetapan tarif khusus pada sesama anggota ASEAN. Yang kedua mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, perikanan di wilayah ASEAN. Yang ketiga pendirian proyek industri. Dan yang terakhir adalah mendorong para investor untuk menanam modal di negara-negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Nah, tujuan adanya kerjasama ASEAN di dalam bidang politik ini sebagai untuk menciptakan stabilitas kawasan. Mengapa stabilitas kawasan? Karena stabilitas kawasan ini mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama ada penandatanganan Perjanjian Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas yang biasa disebut dengan ZOFAN, yaitu singkatannya adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang kedua, adanya penandatanganan Deklarasi Kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 di Bali. Dan yang terakhir adalah pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN yang biasa disebut dengan APCC atau singkatannya adalah ASEAN Political Security Community yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2009 berlokasi di Thailand. Selesai sudah penjelasan tentang pembelajaran buku tematik kelas 6 tema 8 yang mengkhususkan ke muatan konsep dasar IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.